selamat malam. Malam ini aku udah di stasiun Blitar. Hari ini aku akan menuju ke Madiun naik kereta api Gajayana tambahan. Yang spesialnya ini aku menggunakan tarif khusus kereta wisata. Untuk kereta api Gajayana tambahan ini dia membawa kelas priority di depan sana. Harganya dari sini menuju ke Madiun itu 130.000 dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 2,5 jam. Yuk kita coba langsung aja masuk ke dalam keretanya. Ayo Le, salaman sih. Kamu untuk lounge nggak? Untuk lounge? Untuk air minimalis. Untuk air mineral juga? Iya. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke kereta priority. Siapa? Ya. Priority ya. Nomor biru papat ya? Kene aku ya. Kene. .19.53 kita berangkat dari stasiun Blitar tepat. Iku berarti ngobrolnya teko lounge free. Lah, kok saya entuk ya? Disediani. Oh, disediani. Jadi untuk kereta ini tuh yang model kayak gini dalam satu rangkaian cuma satu ya. Lainnya kereta eksekutif biasa. Kereta Gajayana Lebaran ini memang dijalankan ekstra ketika pas puncaknya arus mudik dan arus balik sampai tanggal 11 mungkin ya, 11 April di bulan ini. Sekarang masih tanggal 4, jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar seminggu lagi. Nah, kenapa aku naik kereta ini? Karena beberapa waktu yang lalu KAI, tepatnya anak perusahaannya PT Kereta Api Pariwisata itu membuat kejutan dan ini cukup heboh karena untuk kereta yang biasa dijual mahal jutaan dari Malang ke Gambir atau kereta-kereta lainnya lah kayak Jawa Priority, terus yang Eda Imperial, yang model kayak gini kereta wisata itu dijual ada tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan. Wah, menarik nih. Ini kita kayaknya ketahan di stasiun Ngunut deh, tapi ini masih belum stasiunnya teman-teman. Ini masih ada di sebelum stasiun. Dan untuk kereta ini tuh posisinya ada di paling depan. Nggak tahu ya ada apa ya. Atau mungkin silangan dengan kereta yang ada di depannya ya. Kalau jam segini kayaknya kereta penataran deh yang silang di depan situ di stasiun Ngunut. Dan ini keretanya udah mulai tancap gas lagi di tikungan, berarti udah mau masuk persiapan masuk di stasiun Ngunut nih teman-teman. Nah ini kita lihat ada kereta nggak? Oh ya ini. Kita bersilang dengan kereta api Penataran apa Doho ya? Aku lupa sekarang. Arahnya tuh dibolak-balik soalnya teman-teman. Kayaknya Doho deh. Yang dia itu dari Blitar, nyampe Blitar jam 9 ke arah Malang jam terakhir. Nah itu dulu adalah kayaknya kereta Doho Horror tuh, yang jamnya malam, yang parkir Kertosono. Sekarang di GBK 2025 ini parkirnya di Malang. Nah itu udah mendingan, penumpangnya udah lumayan banyak, gak kayak di Kertosono, bener kayak kereta hantu. Udah buat kalian yang masih bingung atau tertukar-tukar apa itu tarif khusus, tarif go-show, terus tarif parsial, jadi aku akan ngejelasin secara garis besarnya ya. Jadi untuk tarif parsial itu tuh ada tarif yang nggak full trip. Jadi misalkan kereta api Gajayana ini rute Jakarta sampai ke Malang, itu tarifnya itu beda dengan Jakarta Jogja. Pasti murah Jakarta Jogja. Nah itu dinamakan tarif parsial.
yang bisa dibeli itu H-92 atau pokoknya sama dengan pemesanan lah teman-teman. Jadi nggak satu tarif atau flat gitu. Lalu ada lagi yang dinamakan Go Show. Nah, Go Show itu tarifnya itu sama dengan yang harga ketika kita beli sebelumnya, beli jauh-jauh hari itu sama. Kalau Go Show itu kita beli di hari H, langsung ke loket, itu namanya Go Show. Langsung berangkat. Nah, ini yang beda, tarif khusus. Nah, tarif khusus itu tersedia di 2 jam sebelum keberangkatan. Misalkan keberangkatan kereta ini jam 8. Jadi jam 6 tarifnya baru bisa di-set turun. Harganya itu bisa dibanting banget untuk ngisi kekosongan kursi yang emang nggak kejual teman-teman. Makanya di last minute dijual dengan harga yang miring atau murah, tapi rutenya itu nggak bisa panjang. Rutenya pendek, kayak Blitar Madiun, Blitar Malang. Kalau Madiun bisa ke Madiun ke Surabaya, Madiun Jombang, Madiun Jogja, Madiun Semarang, dan lain sebagainya, Madiun Solo juga. Lazimnya, tarif khusus itu adanya di kereta-kereta kelas eksekutif ekonomi yang reguler. Untuk KA wisata ini nggak ada teman-teman. Baru di tahun 2025 ini dihadirkan. Masih pertama kali ada tarif khusus kereta wisata. Mungkin karena untuk menambah pendapatan, ngisi okupansi yang lagi kosong gini, jadi daripada nggak kejual, mending dikasih tarif khususnya. Harganya udah tertera, nanti aku cantumin juga. Harganya sekian, dan yang paling worth it menurutku adalah yang tarif khusus kereta wisata ini yang rutenya itu dari Blitar menuju ke Madiun. Harganya cuma 130.000. Kita akan naik kereta ini kurang lebih sekitar 2,5 jam. Lumayan puas teman-teman ya. Dan kalau kita beli normal harganya 850.000. Jadi harganya itu bisa dibuka H-2 jam. Nah, tadi itu agak tricky. Harganya emang udah turun, tapi dari 1 jutaan jadi 850.000. Tak coba lagi sampai menuju ke pembayaran dan akhirnya muncul harganya itu Rp130.000. Nah, kita udah bisa naik kereta semewah ini teman-teman. Terus ada cerita unik ketika pas awal munculnya tarif khusus ini. Mungkin karena ini lagi awal jadi agak miskom dengan tim lapangannya. Jadi yang tarif khusus itu didapatkan full service. Dapat akses lounge, dapat makanan, minuman, snack, dan sebagainya. Full layaknya penumpang yang tarif jarak jauh. Nah, terus ada beberapa teman-teman tuh yang udah dapat kayak gitu. Jadi udah laporan ke aku di tag, aku dikasih tahu gitu. Wah, cakep ya kalau coba. Ternyata hari berikutnya tuh direvisi. Jadi ketentuannya nggak dapat apa-apa, cuman naik kereta aja. Terus nggak dapat lounge, nggak dapat makan berat, makan minum dan sebagainya nggak dapat. Yo wes, cuman dapat ini aja. Harganya Rp130.000. Ya nggak masalah sih. Ya makanya ini cuman ngisi kekosongan doang daripada nggak ada yang naik gitu kan ya. Sekarang kita udah persiapan mau masuk di stasiun Tulungagung. Saat ini kita ada di stasiun Tulungagung jam 20:25. Ini kita lagi bersilang dengan kereta api Malabar kayaknya yang dari arah Bandung. Ini aku sekarang nyebrang di sisi stasiun ya. Stasiunnya ada di sebelah sini teman-teman. Ini dipersiapkan di jalur nomor 2 dan nomor 1-nya dikhususkan untuk kereta Malabar yang dari Bandung pagi nyampe Malang itu mungkin sekitar jam 11 malam ya. Ngomongin masalah tarif khusus per tanggal 7 April 2025 ini harga tarif khususnya tuh naik teman-teman. Wah, ada penyesuaian tarif. Jadi penyesuaian tarif itu bahasa halusnya dari tarifnya naik.
Dari Blitar ke Madiun yang biasanya 80.000 sekarang jadi 90.000. Jadi rata-rata naiknya sekitar 10 ribuan. Kayaknya sih cuman 10.000 ya, tapi intensitas naiknya itu sering. Dulu kalau nggak salah cuman 50.000, sekarang udah 90.000. Dan dengan harga 130.000 untuk kereta priority kayak gini, worth it sih. Dikala besok tanggal 7 dia udah sekitar 90.000 untuk kereta yang belakangnya ini. Ini udah di halo-halo, habis ini keretanya akan lewat. Kita geser ke sana aja kayaknya ya, daripada ditinggal nanti. Kereta api Malabarnya udah masuk dan persiapan kereta yang aku naik ini berangkat. Dia punya jadwal dari stasiun Tulungagung ini 20.33. Ini udah 34, habis ini kayaknya mau berangkat. Tuh, masinisnya naik dan juga sinyalnya ngangkat. Ternyata kita berangkat dulu, berangkat 20.35, terlambat 2 menit dari jadwal. Sal, Mbak medun lagi mau? Mbak ini medun? Malang Tulungagung. Tarsus berarti ya Anda? Jadi tinggal 1, 2, 3, 4 4 aja teman-teman. Lepas dari Tulungagung penumpang cuma 4 doang. Dan sekarang aku mau nunjukin fasilitas yang didapat ketika kita naik kereta priority. Ini yang basic ya, bukan full service. Kalau full service kan dapat makan, dapat minum, dapat lounge. Tapi tadi dapat ya? Di stasiun Blitar dapat lounge. Mungkin karena baik hati ya. Stasiun Blitar baik hati, jadi dikasih lounge gitu teman-teman. Kelasnya juga bagus, tadi aku sempat ngerekam walaupun di last minute karena aku datangnya tuh mepet dengan kedatangan kereta ini. Jadi kereta priority ini tuh sebetulnya bukan kereta baru, kereta modifikasi dari kereta tahun 1982. Ini kalau nggak salah kelas bisnis dulu kalau nggak salah ya. Tapi aku kurang paham, teman-teman yang lebih paham tentang sarana kereta api bisa tulis di kolom komentar. Tapi seingatku ini dulu kereta kelas bisnis, lalu direhab di Balai Esa Manggarai jadi kereta kelas priority gini. Jadi ya untuk modelnya ya kereta eksekutif biasa sih teman-teman ya. Kayak gini, kursinya biasa, cuman ada penambahan audio video on demand di sini. Nanti kita akan jelasin. Dan kita cukup beruntung karena nggak semua kereta priority itu ada audio video on demand atau personal entertainment. Kalau di pesawat namanya in-flight entertainment di setiap kursi depan ini teman-teman. Terus yang membuat beda juga di sini interior juga bagus, ada aksen-aksen kayu di atas juga. Terus ini ada kayak gini, tapi ini standar sih kayak kereta kelas eksekutif pada umumnya ya. Ada penutupnya juga yang sekarang udah cukup langka mungkin ya. Ada penutupnya kayak gini dan dia pakai karpet teman-teman, karpet bludru gitu. Jadi rasanya kayak ada di hotel bintang 5 kayak gitu. Untuk tempat duduknya sih standar ya. Ini ada reclining seatnya, direbain gini. Terus ada footrestnya, jadi kita misalkan tidur jadi gini. Normal sih, tapi kita nanti nggak dapat selimut karena kan memang penumpang Tarsus kalau minta selimut. Tapi kalau penumpang sampai ke Jakarta gitu mungkin juga akan dapat selimut teman-teman. Lalu di sini juga ada tempat meja makan gitu, tapi kayaknya kondisinya udah ya kayak gitulah.
namun juga bukan kereta baru. Aku kemarin terakhir naik kereta ini tuh, kereta mode kayak gini ketika dirangkaikan di kereta api Java Priority, tapi aku naiknya Imperial ya. Jadi Java Priority itu ada dua, ada kereta kelas Imperial, ada kelas Priority. Yang Imperial itu yang seatnya 21, yang Priority ini yang kayak gini. Dan di tengahnya ada dining on train yang konsepnya fine dining yang cukup mewah. Nah, untuk kereta itu dijalankan di rute Jogja-Jakarta di masa arus mudik Lebaran ini juga udah dijalankan. Teman-teman bisa cek aja videonya kalau mau reviewnya di YouTube udah ada. Kayak gini teman-teman. Enak sih. Cuma 130.000 kita bisa merasakan kenyamanan kereta kayak gini atau kemewahan kereta kayak gini. Ya, yang biasanya kita untuk menikmati model kayak gini harus keluar duit sekitar 1 juta, ini cukup 130.000 rupiah. Mantep KAI Wisata merasakan kereta kayak gini dengan harga yang murah. Habis ini kita akan nge-review di bagian depan ya. Sekarang kita geser ke depan teman-teman ya. Nah, kayak gini. Ini ada air mineral, terus ada cemilan-cemilan kayak gini. Ini nggak tahu ya, ini boleh apa nggak untuk penumpang tarif khusus. Tapi kayaknya harus sadar diri sih, nggak usah ngambil sih ya. Terus selimutnya disimpan di bawah situ buat penumpang yang jarak jauh, emang yang bukan tarif khusus. Dan itu di situ ada snack, terus ada hydro kuku, ada makanan juga yang diangkatin di microwave yang ada di sebelah situ teman-teman. Ini kebetulan petugasnya pramugari sama satu lagi kayak semacam pemimpin perjalanan atau kaptennya di kereta wisata ini lagi ada di situ. Jadi aku udah izin untuk ambil gambar. Untuk toiletnya ada di sebelah sana, nanti kita akan ambil di sebelah sana. Si Mas ya. Kita lihat untuk toiletnya. Ini ada ruangan operator dan kita lihat toiletnya. Toiletnya mewah banget, bersih, wangi. Oke, kita tutup dulu. Kunci. Nah, ini ada sabun, wastafel, terus ada colokan. Sini ada lampu dinding, di sini ada pengering. Oh, otomatis, kloset, dan lumayan luas sih teman-teman. Just. Kita sekarang keluar, lihat bagian depan. Langsung di lokomotifnya di sini. Karena emang posisinya paling depan sendiri. Yuk, kita balik aja yuk. Ini kita sekarang masuk di stasiun Kediri jam 20.57. Langsung berangkat cuy. 20.59. Nah, ini juga ada temen yang naik dari stasiun mana? Kediri Solo, tarifnya 225 katanya. Untuk personal entertainment-nya ini kayak gini teman-teman. Ini touchscreen ya. Balik gimana? Oh ini video kosong. Saya balik. Oh baliknya ini ding. Terus foto lah lama. Balik aja deh. Audio kosong. Game coba. Nah
Nah, ada game ada Angry Bird, One Deluxe sama kayak Zuma gitu. Yang sering tak mainin ketika di bus. Lah, nggak bisa. Sal, game kena arah? Game kena arah? Lihat ini nggak iso? Ya ini loading toh. Sing iso. Oh, iya. Berarti nggak semuanya iso ya? Coba. Bisa di flash disk. Oh iya. Iya, restart. Apa flash disk? Oke, jadi kalau mau nonton film, flash disk, film lagu di sini, terus ada colokan untuk nikmatin audionya. Ya kalau bisa kalah yo. Wah, jauh. 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 Sekarang itu untuk kantong sampah atau kantong muntah. Yang dulu tas kresek, tas plastik, sekarang pakai kertas gini. Jadi udah lebih ramah lingkungan lagi ya kereta api ya. Kayak gini. Sayangnya ini pas malam hari, kalau pas siang hari itu jalur sini itu pemandangannya bagus. Kalau mau nutup jendela tinggal gini aja. Set. Kalau mau buka tarik pelan. Nah, akan terbuka dengan baik. Lalu di sini tuh ada kayak semacam atau partisi. Ini kalau nggak salah, itu kalau dibuka itu isinya TV teman-teman, AVOD gitu, tapi ditutup ini. Mungkin karena nggak ada yang naik ya di sini ya. Jadi daripada nanti kesenggol-senggol, mending ditutup sekalian. Kursinya bisa diputer. Kalau pas ngadep ke sana, hadapnya ke sana semua. Kalau pas laju kereta tuh arahnya ke sana, ini dia bisa diputer. Kita ke belakang ya. Nah, di belakang sini, ini kalau diputer gini, set, langsung AVOD-nya di sini teman-teman. Terus ini juga ada ada TV. Di situ juga ada, tapi gede yang sebelah sana daripada yang di sebelah sini. CCTV juga tersedia lengkap untuk keamanan. Doho. Kereta apa lagi, Pak? Parcel? Iya. Oh. Nyusul parcel ceritanya. Kita sekarang ada di stasiun Kertosono ya. 21/21. Stasiunnya ada di sebelah sana, kita ada di depan. Coba tak lihat di depan, kayaknya kita nyusul kereta deh. Oh iya, kita nyusul kereta parcel. Kita langsung berangkat jam 21.22. Berhentinya cuma 1 menit doang di stasiun Kertosono. Dua 21.39 kita sampai di Nganjuk. Sekarang kita ada di stasiun Nganjuk, dan yang unik dari stasiun ini tuh jalur utamanya itu miring, ya bukan miring ya, belok. Jadi keretanya miring gini teman-teman. Coba kita zoom ya. Nah, karena kita ini ada di paling depan, jadi yo nggak dapet peron. Posisinya miring lagi. Nah, kebetulan di TV depan ini lagi menayangkan armada yang dimiliki oleh kereta wisata. Jadi kereta wisata itu nggak cuman kereta priority ini, ada yang polanya itu charter, ada yang polanya itu FIT atau Free Independent Traveler. Jadi bisa dibeli
per kursi kayak kereta priority ataupun kereta imperial. Nah, ini aku akan liatin ke teman-teman modelnya apa aja yang udah disediakan oleh KAI Wisata. Tuh, kita tinggal lihat aja di sini. Kalau kalian jeli mengamati, sekarang tanggal 4 April harusnya kereta ini tuh penuh. Tapi bisa kita lihat kan, penumpangnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. 5 ketambahan satu yang naik dari Kediri tadi. Nah, kereta ini atau kereta Gajayana itu emang ramenya itu nggak di startnya Malang, teman-teman. Malang sampai Madiun itu relatif sepi, jadi kalau memanfaatkan tarif khusus itu masih aman lah ya. Tapi kalau udah masuk Solo, apalagi masuk Jogja, yang mana kita tahu Jogja Jakarta itu adalah rute favoritnya pengguna kereta api ya. Kereta apapun yang dilewati Jogja arah Jakarta pasti ramai, teman-teman. Nah, kereta api Gajayana tambahan ini tuh jadwalnya bagus banget. Dia adalah kereta dengan predikat paling malam dari Jogja menuju ke arah Jakarta. Dan tadi aku ngecek, untuk dari Jogja sampai ke Jakarta, Gambir, itu udah full semua. Baik eksekutif ataupun yang kelas priority ini, teman-teman. Naik kereta ini tuh cuman dari Blitar sampai ke Madiun aja. Terus tak pikir-pikir, kayaknya enak lanjut ke Solo deh. Ya udah sekalian aku nanti lanjut ke Solo, dan tadi aku udah beli eksekutif di kelas belakang di eksekutif 1. Dari Madiun ke Solo itu 105, teman-teman. Tapi per tanggal 7 besok naik 10.000 jadi 115.000 menggunakan tarif khusus yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Kayak gitu. Nah, habis ini mau turun di Madiun dan kita pindah ke belakang. Oke? 22.17 kita udah sampai di stasiun Madiun. Saatnya kita turun, bukan turun sih, pindah ke kereta belakang. Ini stasiun Madiun? Ya, Madiun. Oh ya, makasih Mbak. Cek-cek gak ada ketinggalan, kita turun. Yo, duduk saya. Yuk. Oke. Keretanya kayak kecepatan harusnya 22 masuk sini, tapi tadi 18 atau 17 sudah sampai. Dan berangkat lagi 22.27. Oh, balik nompak apa, Le? Langsung. Nompak? Rantas tambahan. Rantas tambahan. Ya. Jam piro? 2243. 2243.
Ora suwi. Tarsus ya? Tarsus. Eko apa Exe? Eko. Eko piro? Eko 65. 65 ya? Oke, mumpung urung muda. Yo, actionnya 80. 80. Oke, siap. Aku tak bablas Solo. Numpak iki maneh? Indah Buri. Indah Buri, Exe 1 ini. Untuk kereta api Gajayana ini, dia ada ganti masinis dan isi air rangkaian di sini. Ngisinya itu bisa di atas, bisa di bawah, tergantung modelnya. Kalau yang ini ngisinya di bawah, teman-teman. Ada yang di atas juga. Untuk pergantian Malang Madiun, lalu Madiun Kutoarjo, Kutoarjo Cirebon, Cirebon ke Jakarta. Jadi berapa kali? 3 kali ya ganti masinis dalam 1 kali perjalanan. Karena untuk kereta api ini masinis itu kan maksimal nggak salah cuma 4 jam ya dinasnya. Kita nanti ada di kereta eksekutif 1 K1086007 Malang. Kayaknya ini X-nya Brawijaya deh. Brawijaya sekarang udah dapat kereta lungsurannya atau bekasnya si Gajayana. Ini masuk kereta apa gitu? K1-nya K1 Solo. Eksekutif. Ada K1-nya Blitar. Oh, Bangun Karta. Oh, jam segini dia. Dia parkirnya di Kertosoro tapi finishnya di Jombang, teman-teman. Memang agak unik nih kereta nih. Eksekutif sama ekonomi K3 yang modif. Yang dulu 106 tempat duduk sekarang jadi 80 tempat duduk. Untuk kereta eksekutifnya tuh ada yang kaca apa sempit, ada yang kaca lebar. Sal, aku bisa ya. Yuk. Ini udah pada ditutup semua ini kayaknya nih. Aku tak ke depan lagi aja. Jadi kalau kita punya tiket sambungan kayak gini dengan kereta yang sama tapi kode bookingnya beda karena ngejar tarif khusus, nggak perlu boarding lagi. Kita tinggal di sini aja, tinggal masuk aja. Yang penting udah cetak e-boarding pass di aplikasi KAI Akses, teman-teman. Sini mas. Oke. Siap. Monggo. Saya tak di sini. Iya. Ini Exe 1 kayaknya ya. Wah, gelap banget cuy. Mode malamnya mantep nih. Kursi nomor 11A. Wah, udah ada selimutnya nih. Yang priority tadi nggak dapat selimut, tapi kalau kita dapat selimut yang eksekutif. 2227 berangkat dari Madiun tepat. Bentar lagi kita akan sampai di stasiun Solo Balapan jam 23.36. Lalu ada aturan tuh kalau di atas jam 10 itu akan dimatiin lampunya, teman-teman. Ini udah mati lampunya, jadi lampu tidur. Untuk yang kereta yang di depan aku belum tahu. Nah, untuk kereta yang priority tadi aku belum lihat mode malamnya ya. Kita sekarang ke depan dulu. Nah, ini adalah mode malamnya, teman-teman. Kayak gini. Kalau dilihat dari sini emang lumayan terang sih, karena di ujung ini ada lampunya. Tapi kalau ke tengah lumayan gelap dan enak untuk istirahat. Tapi yang kursi nomor 8 ABCD ini gak worth it karena terang banget. Akhirnya kita tiba juga di stasiun Solo Balapan. 23.40, lambat 1 menit. Wah, aku turun sini. Iya. Apa? Tadi kan aku di sini. Terus Madiun Solonya aku pindah kene.
Saya, yuk. Turun kiri juga. Tadi kita malah belum sempat lihat lokomotifnya. Jadi ini dia lokomotifnya, CC 206-1308, Dipo Induk Sidotopo. Tapi ngomong-ngomong lokomotif 206 ini kalau dilihat pas gelap gitu serem banget ya mukanya yo. Aku baru sadar mukanya agak menyeramkan kalau malam. Kayak tengkorak gitu teman-teman. Sinyalnya udah hijau. Persiapan berangkat dari stasiun Solo Balapan. Kita rekam pas berangkatnya teman-teman ya. Ini masih Desnya lagi nunggu semboyan diberangkatkan. Nah itu tuh. Tak tutupin kuping dulu. Kenceng soalnya. Jam 23.47 berangkat dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Jakarta Gambir. Kita agak mendekat ya, kita lihat isinya kereta priority-nya ada tambah apa enggak. Tapi katanya lepas Jogja emang full. Nambahnya nggak terlalu banyak. Dan untuk kereta kelas eksekutifnya, karena ini keretanya tambahan, jadi rangkaiannya juga eksekutif seadanya ya, campuran gitu. Ada yang kaca lebar, ada yang kaca kecil kayak gini. K1 berapa Gi? Apes banget ya dapat ini. Ada yang kaca pesawat juga di eksekutif nomor 6. Tapi rata-rata didominasi kaca lebar sih. Dan ditutup dengan kereta pembangkit. Berarti berapa? 8 eksekutif, 1 pembangkit, 1 kereta makan dan 1 priority. Jadi dibawa 11 kereta teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Blitar sampai ke Solo menggunakan kereta api Gajayana tambahan lebaran. Blitar sama Madiun naik priority tarif khusus, dan dari Madiun ke Solo naik kereta yang sama tapi kelasnya beda, di belakangnya kelas eksekutif dengan tarif khusus juga. Semoga aja video ini menjadi referensi buat kalian bepergian atau nyobain kereta wisata priority ataupun imperial ataupun panoramik ataupun sebagainya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.